kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sekalian. Nabi mengatakan arba'un man kunna fihi faqad utiya khairad dunya wal akhirah. Artinya ada 4 macam yang apabila manusia melaksanakan 4 macam tersebut, maka manusia itu akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lisanun zakir. Lisan, lidah yang kita miliki ini yang selalu mengucapkan zikrullah, yaitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai lisan yang baik, dia tidak akan pernah mengalami kesusahan dalam hidup. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya stres dalam hidup. Orang banyak yang stres dalam hidup. Kenapa jadi stres? Karena tidak mempunyai tuntunan agama. Agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah, biasakanlah di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memperbanyak zikrullah, yaitu kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih nikmat oleh Allah, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit ataupun banyak tetap kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jika diberikan musibah oleh Allah, maka dia akan menerima dengan lapang dada dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini dari Allah, maka suatu saat nanti kita pun akan kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebenarnya ini semuanya lagi nungguin ngantri masuk ke dalam kubur. Siapa yang lebih dulu? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Namanya umur ini kagak pandang tua, kagak pandang muda, betul nggak kira-kira? Iya. Kalau sudah sampai waktunya, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya sudah tiba, maka tidak dapat ditolak dan tidak dapat diundur. Oleh sebab itulah yang beruntung, kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lisanun zakir. Lisan, lidah yang kita miliki ini yang selalu mengucapkan zikrullah, yaitu kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin wal hadirat sekalian, kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa qalbun syakir. Hati yang selalu bersyukur atau berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah Allah jadikan hamba Allah ini sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang terbaik di antara seluruh makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang penuh dengan kesempurnaan. Adalah kita manusia yang paling bagus Allah kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Susunan bentuk tubuh kita ini paling bagus Allah kasih di antara makhluk-makhluknya yang lain. Cakep nggak kira-kira kita jadi manusia? Cakep nggak? Coba bedain sama kambing, cakapan mana? Hah? Bedain sama jin, cakapan mana kira-kira? Jin perut gendut, kepala botak, besar bodoh, ya kan? Itu bangsa jin nggak kelihatan, tapi ada Allah ciptain. Ada nggak kira-kira? Jin ada, malaikat ada, betul nggak? Tapi nggak kelihatan. Nah, kita manusia ini komplit, semuanya ada, kelihatan Allah kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Susunan bentuk tubuh kita nih yang paling bagus Allah kasih. Allah ciptakan kepala kita nih yang di atas, ukurannya lebih kecil dari badan. Coba kalau misalnya dibalik, enak nggak kira-kira? Badannya kecil, kepalanya gede gitu. Serem nggak kira-kira? Serem. Jadi Allah Ta'ala maha mantesin. Dikasih kita yang bagus-bagus sama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kasih kita manusia ada lehernya. Cakep nggak ada lehernya kira-kira? Kalau nggak ada lehernya jelek begini, bungkrat ya, kayak patung bombo. Betul nggak? Kata orang Jawa bilang kayak semar mendem. Jadi Allah kasih kita manusia ada lehernya supaya apa? Supaya jadi bagus. Yang laki-laki supaya terlihat gagah, yang wanita supaya terlihat cantik. Betul nggak kira-kira? Alhamdulillah.
gondrong, ada nggak kira-kira? Ada nggak? Jadi alis nggak perlu dicukur. Itulah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah kasih kita manusia ada matanya 2, mata dapat melihat dengan sempurna. Udah dikasih 2 ukurannya sama lagi. Coba kalau dikasih yang 1 ukurannya lebih gede begini, serem nggak kira-kira? Serem nggak? Serem. Kemudian Allah kasih kita manusia yang laki-laki ada apanya? Hah? Yang laki-laki ada kumisnya, ada jenggotnya. Perempuan ada kumisnya nggak kira-kira? Hah? Kalau perempuan ada kumisnya kayak jangkrik, betul nggak kira-kira? Ntar anak muda melihatnya bisa pada kabur, betul nggak kira-kira? Jadi yang perempuan Allah kasih kagak ada kumisnya, supaya apa? Supaya jadi lembut dan mesra. Itulah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sama lainnya Allah Ta'ala ciptakan ini, kita saling berbeda. Ini adalah bukti dan karunia kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ini semua hanyalah titipan sementara. Nanti kalau sudah sampai waktunya, kontrak ini cabut lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang nih kita masih pada gagah, nanti lama-lama akan lemah, betul nggak kira-kira? Rambut kita yang dulunya hitam lama-lama akan putih, akan numbuh uban satu persatu, betul nggak? Gigi kita yang dulunya bagus lama-lama akan keropok, akan copot satu persatu, betul nggak? Mata kita yang tadinya awas lama-lama akan mulai lamur, udah mesti pakai kacamata, betul nggak kira-kira? Kulit kita yang tadinya kencang lama-lama akan kendur, betul nggak? Akan keriput, semuanya pasti akan berubah, akan mengalami yang namanya proses penuaan. Oleh sebab itulah, mumpung kita masih pada gagah, kita masih pada sehat, belum sakit-sakitan, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadirin wal hadirat sekalian, yang ketiga kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah au badanun ala bala'is sabir. Badan yang dikasih macam-macam penyakit oleh Allah, namun dia tetap bersabar. Tidaklah ia menggerutu menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk biasa, terkadang kita suka diberikan cobaan, suka dikasih macam-macam penyakit oleh Allah. Kita sudah sampai ikhtiar berobat sana kemari, atau sudah sampai dirawat di rumah sakit, namun tetap Allah kasih kagak ada umur. Ini namanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza ja'ala al-qadar batalatul ikhtiyar. Apabila sudah sampai waktunya datang takdirnya, maka batallah semua ikhtiar. Yang keempat, yang terakhir, kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la takhunu khaunan li zawjiha. Ialah seorang wanita solehah yang tidak pernah berkhianat kepada suaminya. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya faqad utiya khairat dunya wal akhirah, telah diberikan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jika ia mati, maka akan mati dalam keadaan husnul khatimah, yaitu mati dalam